Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aliusalam dari Penjas 2E angkatan 2019 dengan nomor NPM 1921911181. Jadi di sini saya akan menerangkan materi mengenai teori dan konsep kurikulum dan pembelajaran. Langsung saja masuk ke materi yang pertama. Yang pertama ada pengertian dari kurikulum. Secara terminologi, kurikulum berarti suatu program pendidikan yang berisikan bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematika atas dasar norma-norma yang berlaku dan dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Lanjut ke materi yang kedua, ada pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pentransferan ilmu atau perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Di sisi lain, pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai sesuatu subobjektif yang ditentukan, aspek kognitif, dan juga memengaruhi perubahan sikap atau aspek afektif serta keterampilan aspek psikomotor terhadap seorang peserta didik. Namun proses pengajaran ini memberi kesan hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pekerjaan pengajar saja. Sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dengan peserta didik. Materi yang ketiga yaitu kaitan antara kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum dan pembelajaran memiliki hubungan yang sangat erat, karena kurikulum sendiri itu merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari siswa untuk memperoleh pengetahuan. Dalam melaksanakan hal tersebut, tentu tidak lepas dari unsur-unsur seperti manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur-prosedur yang semua itu disebut dengan pembelajaran. Maka, kurikulum dan pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri karena saling berhubungan erat dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada perbedaan antara kurikulum dan pembelajaran. Perbedaan antara kurikulum dan pembelajaran adalah kurikulum merupakan seperangkat pengaturan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan merupakan bagian dari pendidikan. Sedangkan pembelajaran merupakan inti dari suatu kegiatan pendidikan, di mana dalam pembelajaran ini dilakukan proses-proses pendidikan dari pendidik kepada yang terdidik. Yang kelima, ada hubungan kurikulum dan pembelajaran. Apabila dilihat dari berdasarkan hubungan dari keduanya, Oliva Viter mengemukakan bahwa kurikulum dan pembelajaran dapat dilihat berdasarkan 4 kategori. Yang pertama adalah model dualistik. Pada model dualistik, pelaksanaan proses belajar mengajar yang dikendalikan oleh guru tidak dikaitkan dengan perencanaan program kurikulum. Pembuat kurikulum mengabaikan para pengajar, demikian juga para pengajar mengabaikan program kurikulum. Pada model dualistik ini, kurikulum dan proses pembelajaran mungkin berubah tanpa saling mempengaruhi satu sama lain yang secara signifikan. Yang kedua, pada model interlocking, kurikulum dan pembelajaran memiliki posisi yang sama. Keduanya saling mempengaruhi. Pemisahan dari keduanya dianggap akan berbahaya. Keberhasilan pembelajaran
dianggap dipengaruhi oleh perencanaan kurikulum yang baik. Sebaliknya, perencanaan kurikulum yang baik harus mempertimbangkan pembelajarannya. Yang ketiga, model konsentrik. Pada model konsentrik, salah satu dari keduanya merupakan subsistem dari yang lainnya. Pada model ini, satu kubu berpendapat bahwa kurikulum lebih dominan dan pembelajaran sebagai subordinatnya. Sementara kubu yang lain mengatakan bahwa pembelajaran lebih dominan dan kurikulum sebagai subordinatnya. Yang terakhir ada model cyclical. Model ini memanfaatkan pentingnya elemen feedback. Kurikulum dan pembelajaran dipisahkan dalam judul dan lingkupnya, namun memanfaatkan feedback dari keduanya untuk saling memperbaiki. Kurikulum secara terus mempengaruhi pembelajaran. Demikian juga sebaliknya, pembelajaran terus-menerus mempengaruhi kurikulum. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.